Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Bangku. Salam sehat selalu. Kang Deddy Mulyadi kali ini dia membahas atau memberikan statement tentang musrembang, musyawarah perencanaan pembangunan. Ini pasti berat ya. Kita lihat apa yang dia sampaikan. Oke? Musrenbang, forum yang sakral, diundang tak mau datang. Ingin dihargai tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan tapi tidak pernah mau terlibat. Ngaku berpihak pada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, terima dianggap melanggar konstitusi. Mari kita renung. Kita ini bekerja. Pasti seperti itu. Tidak akan ada yang suka karena menyangkut tentang anggaran. Semangat Kang Deddy, semangat. Pasti banyak rakyat di pihak engkau. Oke ya, musrembang kembali lagi. Banyak atau pasti masyarakat tidak tahu apa itu musrembang. Bahkan ada istilah musrembang juga saya rasa kebanyakan masyarakat tidak tahu tentang itu. Sebenarnya di dalam pemerintahan itu ada hal-hal seperti itu. Seperti musrembang ini, musyawarah pembangunan yang harus dilakukan di semua tingkatan. Memang harus dibicarakan. Karena di dalam musrembang ini nanti akan menampung aspirasi dari masyarakat. Bukan aspirasi dari pihak tertentu atau mengadakan musyawarah sendiri untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Adakah dari kita semua dilibatkan dalam musrembang ini tentang musyawarah pembangunan ini? Sepertinya tidak ya. Karena di musrembang ini akan menampung semua usulan, akan menyelaraskan semua yang ada dari masyarakat atau keinginan masyarakat tentang pembangunan ini. Dia akan menyelaraskan dengan program pemerintah. Kemudian transparansi anggaran. Nah, ini yang berat. Siapa yang mau semuanya terbuka? Tingkatannya banyak, mulai dari pembangunan desa, kemudian kecamatan, kemudian daerah kota, kemudian provinsi maupun nasional. Pasti alergi elit-elit pejabat negara untuk membahas transparansi anggaran dan menyelaraskan usulan masyarakat. Karena masyarakat sejatinya ya inginnya seperti ini. Atau saya pribadi ya tidak pernah melihat keterbukaan musrembang ini di masyarakat ya. Di desa mungkin ada, tapi sepertinya tidak di floor ke publik. Hasilnya bagaimana, proses musyawarah bagaimana, sehingga kita tidak tahu. Kemudian juga sebenarnya masyarakat pinginnya apa? Di masing-masing daerah sudah lingkup paling kecil di sekitaran kita sendiri, mungkin di desa kita sendirilah, pasti banyak kan keinginan ingin seperti ini, ingin sungainya seperti ini, ingin jalannya seperti ini, ingin nanti dibangun pembangunan kesehatan itu seperti ini, puskesmas kita layak atau tidak, sekolah yang ada di desa kita ini layak atau tidak. Banyak sekali nanti yang pasti akan dibahas kalau memang mau mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Kemudian diselaraskan dengan program pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Itu kan pasti menjadi suatu hal yang baik, sehingga masyarakat juga bisa sesuai dengan keinginan mereka. Jadi tidak terlalu beda jauh dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Itu fungsinya dari musrembang. Sebenarnya masyarakat juga tidak akan pernah komplain ya ketika suatu program desa misalnya, kemudian ada anggaran untuk perbaikan jalan, misalnya aja 100 juta. Kemudian oleh musrembang disepakati bersama, kemudian transparansi anggaran, dari pencapaian dari pembangunan jalan tersebut, kemudian sekian meter, sekian jaraknya, kemudian sekian lebarnya, kemudian terlihat
sekitaran ini sepertinya kisaran antara 80 atau 90, oke, itu wajar. Tidak mungkin juga dengan dana 100 juta tadi harus benar-benar menelan biaya 100 juta, karena kan masih ada pajak, masih ada biaya lain-lain. Itu masih masyarakat akan bisa menerima jika itu dihitung secara apa adanya, seperti itu. Tapi kembali lagi ya, mungkin bagi para elit tidak seperti itu, karena kita sebagai masyarakat juga tahu bahwa untuk mencapai posisi seperti itu, para elit juga mengeluarkan biaya yang sangat mahal ya, sehingga awal mula mungkin tujuan mereka awal mula ingin menjadi pejabat negara itu selain adalah nilai dari value tersebut, selain dari ada yang lainnya, mungkin dari pencapaian individual mereka, sehingga menjadi satu kebanggaan. Itu kan sisi positif dari tujuan mereka menjadi pejabat negara. Tapi di lain sisi mereka juga dituntut untuk bisa kembali modal, istilahnya kalau kita usaha itu kembali modal ya. Harusnya secara normal mungkin orang akan berpikiran itu tidak masalah. Tapi kembali lagi bahwa yang nantinya ketika ada penyelewengan terhadap dana tersebut, itu kan uang rakyat ya, uang yang kita keluarkan setiap tahun dari pajak yang kita keluarkan. Itu sebenarnya kan uang kita yang awalnya tujuan utama dari pajak adalah untuk kembali ke kita, dari segi infrastruktur, dari segi pendidikan, kesehatan, itu kan semuanya kembali ke kita. Kemudian yang diharapkan dari masyarakat ya peningkatan kesejahteraan itu. Kalau semua program ini berjalan dan tujuannya adalah untuk masyarakat, tidak sampai berpuluh-puluh tahun seperti ini. Kalau seusia saya sudah sekian, berarti kan sudah harusnya desa ini sudah, jika dilakukan dengan benar, sudah maju sekali. Kita tidak melihat secara luasan daerah Indonesia segini luasnya, tapi masing-masing desa ini, jika masyarakat nanti mulai terbuka dengan anggaran tersebut, terbuka dengan informasi tersebut, pasti akan dituntut untuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan ini, dan pasti semuanya akan baik. Mudah-mudahan pengaruh dari Kang Deddy Mulyadi ini bisa ke semua wilayah ya. Mudah-mudahan. Saya masih berharap positif ya ke semua pemerintah daerah, baik di wilayah manapun, termasuk di wilayah saya sendiri di Jawa Timur, khususnya di Probolinggo. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan masyarakat sudah berani berspeak up, minimal mengutarakan keluhan, mengutarakan keinginan itu disuarakan, sudah disampaikan, dengan harapan bisa didengar oleh aparat pemerintah tersebut dan bisa dijalankan atau dianggarkan untuk bisa melaksanakan apa yang diinginkan masyarakat. Oke ya Bang, itu yang dari saya. Mudah-mudahan semuanya baik, semuanya bisa maju bersama untuk kebaikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.